Bapa Abraham, Ishak dan Yakub, Bapa yang kami sapa dan sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur kepadamu karena kasih dan cintamu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk apapun Tuhan yang boleh kami alami di dalam kehidupan ini. Apakah itu hal-hal yang menyenangkan daging kami ataupun yang tidak menyenangkan bagi daging kami. Kami tetap bersyukur karena Engkau adalah Allah yang luar biasa bagi kami. Bapa yang Maha Rahim, ke dalam tangan-Mu lah kami mau bawa seluruh hidup dan kehidupan kami. Kami mau bawa hidup kami pada malam hari ini Tuhan. Hadirlah, kuasai setiap hati kami. Ketika firman-Mu dibukakan, biarlah kami boleh menerimanya dan boleh berbuah berkali-kali lipat dari dalam setiap kehidupan kami. Allah Roh Kudus, urapi setiap kami tanpa terkecuali, agar kami sungguh boleh mendapatkan perkenanan. Terima kasih banyak Bapa. Semua doa, harapan dan cinta kami ini kami naikkan dan panjatkan dengan perantaraan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Temanya dimurnikan melalui sesama, dimurnikan melalui teman. Kira-kira enak enggak? Ya. Amsal 27 ayat 17 ya. Terima kasih. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi. Orang atau sesama manusia menajamkan sesamanya. Dimurnikan atau ditajamkan melalui teman berarti karakter, iman, dan kedewasaan hidup seseorang ditempa melalui interaksi, melalui dukungan dan tantangan yang muncul dalam sebuah persahabatan. Seringkali digambarkan seperti emas yang dimurnikan oleh api agar menjadi murni, agar dia menjadi berkilau-kilau. Teman yang baik membantu proses pemurnian dengan memberi pengaruh yang positif, nasihat yang jujur, dan dukungan saat-saat masa sulit. Dan pembentukan menuju kedewasaan rohani melalui pergesekan. Nah, ini dia ya. Kita melalui disayang-sayang, kepengennya kan begitu kan. Tapi firman Tuhan bilangnya nggak begitu gitu ya. Jadi kebenaran ini harus kita pahami dan mengerti dan diterima. Bahwa dalam pembentukan kita menuju kepada kesempurnaan yang dikerjakan oleh Tuhan melalui rohnya, Allah menggunakan manusia di sekitar kita untuk proses itu. Jadi kalau kita paham ini, bahwa pembentukan kedewasaan rohani melalui pergesekan adalah proses yang Tuhan digunakan melalui konflik, masalah, dan orang-orang sulit untuk menajamkan karakter kita, untuk mengikis ego kita, dan membentuk iman yang serupa dengan Kristus. Kita suka nggak kalau di dalam komunitas ada orang kayak gitu? Ya, ada troublemaker misalnya, suka nggak? Nggak. Ketika saya membaca buku bapak-bapak gereja, ya pada zaman dahulu kala, ketika dalam sebuah biara tidak ada konfrater yang menjadi troublemaker, maka pemimpin dari biara itu akan pergi ke biara lain untuk pinjam. Kita kan suka menjauhi troublemaker, ini dipinjam ya. Untuk meminjam konfrater yang suka menjadi troublemaker di biaranya, dipinjam untuk tinggal bersama-sama dengan dia, untuk apa? Untuk proses pemurnian. Gesekan di dalam setiap relasi kita, ibarat besi menajamkan besi, yang menuntut ketaatan, sabar, penyerahan diri, bukan keajaiban instan, bukan. Besi menajamkan besi, manusia ditajamkan oleh sesamanya. Apa maksudnya?
Ditajamkan di sini maksudnya adalah kita dibuat makin dewasa, dibuat makin sempurna, dibuat makin matang dan berkenan kepada Allah. Allah memakai manusia lain untuk itu. Itu kalau kita paham. Tapi kalau kita tidak paham menjadi LB. Luka batin, ya. Luka batin yang berkepanjangan. Nanti ikut retret luka batin 10 kali, nggak sembuh-sembuh gitu. Saudaraku yang terkasih, ya, apa tujuan dari gesekan itu? Tujuan gesekan, konflik, dan ketidaknyamanan itu diizinkan Tuhan untuk melatih diri kita, untuk membuat kita semakin indah di hadapan Tuhan, untuk menguji hati kita, bukan untuk menghancurkan kita. Yang dihancurkan apanya? Egoisnya. Proses menjadi sempurna seperti Kristus. Pendewasaan rohani itu bukanlah hasil instan. Tidak ada orang dewasa rohani instan. Ya. Melainkan proses panjang di mana karakter manusia daging diubah menjadi serupa dengan Kristus. Saya ngalami banyak konflik. Tapi saya belajar ya. Belajar dan berjuang untuk melepaskan pengampunan, kalau pakai bahasa Jawa, sakdet saknyet. Gampang enggak? Tidak. Ya. Ada ego di dalamnya, ada harga diri di dalamnya yang harus kita tekan sedemikian rupa, yang itulah yang namanya penyangkalan diri. Dan penyangkalan diri itu kalau mau jadi murid Kristus harus dilakukan setiap hari. Kalau orang bilang ikut Yesus enak, kalau saya bilang kata siapa? Ya, ikut Yesus enak. Ya lihat, tergantung dari sudut pandang yang mana gitu. Yesus, semua perintah Yesus itu radikal. Ya, coba, jika pipi kirimu ditempeleng, kasih pipi kanan. Sudah dilakukan belum? Kita baru disenggol dikit, wah, langsung mutung. Ya kalau perlu, balas kiri kanan, muka belakang, atas bawah. Saudara-saudariku yang terkasih, radikal perintah Yesus ya. Jika saudaramu mengajakmu berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Jika dia menginginkan bajumu, berikan juga jubahmu. Itu radikal semua, nggak ada yang tidak radikal. Ampunilah 70 kali 7 kali, tak terhingga. Kita baru ngampuni orang 2 kali, kita bilang, pada 2 kali ya, langsung gigit-gigi gitu ya. Jadi, kalau mau ikut Yesus, nomor 1 apa? Yesus bilang, untuk ikut aku, nomor 1 lakukan penyangkalan diri. Nah, agar proses gesekan itu bisa memurnikan kita, maka penyangkalan diri itu harus ada di dalam kehidupan. Ketika kita tergesek dalam komunitas, yang Tuhan izinkan terjadi, langkah paling nyaman apa? Kabur, muntaber, mundur, teratur, tanpa berita. Dan kita bilang, oh sorry ya, saya sibuk sekarang. Nggak bisa hadir lagi, saya nggak percaya itu. Kalau orang bilang dia sibuk dan dia tidak punya waktu, saya nggak percaya. Karena saya juga sibuk banget tapi masih ada waktu. Saya sibuk tapi saya masih punya waktu untuk ke lingkungan. Saya sibuk tapi saya masih punya waktu untuk di komunitas. Di kampus banyak banget pekerjaan. Tapi saya masih bisa melayani setiap hari Kamis di paroki. Saya izin khusus dari kampus agar saya tidak dikasih jadwal mengajar di hari Kamis. Kecuali saya harus nguji S3. Jadi ya enggak bisa apa-apa itu, tapi itu insidental. Jadi kalau orang alasannya tadinya aktif, tiba-tiba tidak aktif, ceritanya kenapa? Aduh sorry ya, mau nemenin anak belajar gitu. Saudara-saudariku yang terkasih, respon yang benar saat kita sedang diproses oleh Tuhan, saat menghadapi gesekan, kita dipanggil untuk tidak menyerah, melainkan tetap setia, tetap rendah hati dan berserah. Ini butuh proses yang luar biasa. Saya belajar banyak dari dalam kehidupan. Apakah saya nggak pernah konflik? Oh pernah dan sering. Satu hari saya sudah lelah sekali ya, lelah banget dan mahasiswa saya yang mau konsultasi itu banyak banget. Dan saya ada di ruang tengah, memang banyak banget mereka. Saya bilang tolong jangan kerumun karena orang nggak bisa lewat begitu.
ke sana ya, tapi ya namanya mahasiswa nggak bisa dibilangin begitu. Akhirnya datang teman saya negur, Bu Yovita tuh mahasiswanya. Nah karena saya sudah dalam kondisi lelah, naik juga suara saya. Terjadilah gesekan, konflik, adu mulut begitu. Begitu saya sadar, apa yang harus saya lakukan? Saya harus pergi minta maaf sama teman saya itu. Karena sebenarnya dia tegurnya enggak kasar-kasar amat, enggak. Saya aja yang sensi waktu itu. Kan kondisi kita tuh, kondisi perasaan itu kan kondisional sekali kan. Kadang kita baik-baik aja, dia apa-apain juga biasa aja. Tapi kadang tidak nyaman, saya sangat lelah waktu itu. Saya tarik nafas dan saya cari dia mau sholat. Ada suara saya peluk dia, perempuan ya ibu-ibu. Lalu saya dekat, saya bilang, ibu maafkan saya ya. Apakah dia langsung bilang, oh iya, enggak, badannya kaku gini. Artinya dia masih marah dengan saya. Enggak apa-apa, ada risiko yang harus saya tanggung begitu kan. Terus sehari, 2 hari, saya tegur terus dia. Dan situ saya banyak belajar bahwa saya harus punya pengendalian diri ketika badan saya sedang proses Tuhan memurnikan kita. Bukankah buah penguasaan diri ada nomor berapa itu? Paling terakhir kan? Penguasaan, itu belajar. Ya Tuhan hadirkan peristiwa itu agar saya belajar untuk menguasai diri saya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ya, kedewasaan rohani ditandai dengan apa? Dengan kemampuan melepaskan pengampunan. Tidak lagi mudah tersinggung, meninggalkan sifat egois dan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, Amsal 27 ayat 17 memang cuma 1 ayat, tapi jelasnya bisa panjang lebar gitu. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kata-kata ini adalah sebuah pengajaran kepada kita tentang makna sebuah hubungan antar sesama manusia sebagai makhluk sosial dalam komunitas. Komunitas hidup itu diibaratkan seperti sebuah tempat tukang besi dalam menempa besi atau logam untuk membuat sebuah benda. Apakah dia buat cangkul, dia buat pisau atau apapun. Besi dan logam dirancang namun membutuhkan tempaan, membutuhkan gesekan dengan sesama besi atau bahkan api yang sangat panas untuk menghasilkan benda yang baik dan berkualitas. Pisau itu kalau tumpul diapain? Apa disayang-sayang begitu? Apa dicuci pakai sabun saja? Tidak. Harus diasah. Oh, kira-kira kalau kita jadi pisau, waktu diasah gitu enak enggak? Enggak teriak gitu ya Bapak Ibu yang terkasih. Jadi agar kita semakin tajam, semakin bermakna, maka kita harus menyediakan hidup kita untuk mau digesek oleh Tuhan. Ada cerita lain, satu hari mau Natal itu saya ingat sekali 25 Desember. Saya lagi nunggu anak-anak dan suaminya mandi dan sebagainya untuk ke gereja. Ini saya sudah rapi nih mau ke gereja. Terus saya baca-baca WA grup kampus. Di situ ada teman saya ya, salah satu pimpinan universitas. Karena ini di YouTube saya nggak mau bilang ya. Dia bilang, intinya gini, jangan kasih salam sama orang, jangan kasih selamat Natal sama orang Kristen kafir. Saya bereaksi. Saya bilang, Anda tidak layak jadi pejabat di kampus Merah Putih. Agama saya, agama kami diakui oleh negara, bla 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 macam-macam gitu. Saya sebutin ya panjang lebar lah. Lalu ketua yayasan japri saya, Ibu Yovita, stop. Saya jawab, enggak bisa. Dia sangat menghina. Ya, agama Katolik kan agama resmi. Agama Kristen kan agama resmi. Kenapa dia bilang kafir? Kenapa kalau dia mau bilang begitu dia enggak masuk di grup WA-nya mereka sendiri? Jangan masuk di grup fakultas yang di situ ada macam-macam agama. Akhirnya kalau dia tidak minta maaf, saya akan pakai jalur hukum. Sudah kan? Akhirnya si bapak minta maaf. Dan harus di grup, saya nggak mau dijapri. Kan dia tulisnya di grup. Dia harus japri. Tapi
efek dari itu, saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa ya, saya dicing. Apa dicing itu apa ya? Bukan diancam, dia tidak ngancam saya. Tidak diincar juga. Tapi ketika nama saya diusulin jadi apapun, dia cut. Ya, dia cut 1 hari, nama saya diusulin jadi asesor, yang harus ujian, dia cut. Saya tanya, kenapa nama saya dari ada menjadi tidak ada? Oh, ibu yang hapus namamu si bapak ini. Dia punya kuasa untuk itu. Apa yang saya lakukan? Berdoa. Ya, karena Tuhan mengizinkan itu terjadi. Tuhan tolong saya Tuhan. Singkat cerita, berikutnya ada 2 tahap. Tahap berikutnya nama saya muncul dan ikut ujian bersama-sama dengan beliau juga. Saya lulus, dia nggak lulus. Terus dia bilang, tuh Bu Yovita lulus, saya nggak lulus. Makanya tuh Pak, jangan menzolimi orang. Nah itu dia paham ya bahasa itu gitu ya. Bapak Ibu ketika ketemu saya dia begini, saya selamat pagi terus sampai selesai. Ya. Jadi ketika gesekan itu ada, bukan kita kabur, malah saya lihat mukanya enak gitu, enggak, dihadapin begitu. Karena kalau kita bilang malas lihat mukanya enak, tidak akan pernah selesai prosesnya. Karena Tuhan mau kita mengasihi dengan segenap. Coba baca tuh Alkitab. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan hatimu, dengan segenap akal bulu. Dan kasihilah sesamamu seperti, jadi mengasihi. Apakah Tuhan bilang kasihilah Tuhan Allahmu dengan sebagian atau seperempat? Tidak kan? Segenap. Segenap artinya utuh. Artinya kalau saya mengasihi Tuhan, saya adalah representatif kerajaan sorga, maka saya harus mengampuni dia, saya harus menunjukkan kepada dia apa yang namanya kasih itu. Saya terus menyapa dia, saya nggak menghindari dia, menyapa, hari ini dia baik dengan saya. Ya. Jadi Bapak Ibu, dan saya belajar juga dari situ. Oh, belajar bahwa gesekan itu memproses kita menjadi lebih dewasa. Tidak lari. Ya, yang paling gampang itu memang lari. Oh kalau dia di sana saya lewat sini ya. Pernah di kampus, ketika saya menjadi rektor di sebuah universitas Katolik. Ini kenapa si dekan ini kalau ketemu saya kayak ketemu singa gitu ya. Mukanya kayak singa gitu. Salah saya apa ya? Saya refleksi. Jangan-jangan ketika pimpin rapat saya keluarin kata-kata yang gak enak. Lalu dia tersinggung. Saya cari-cari saya nggak nemu gitu. Akhirnya mestinya saya gimana? Yang penting itu reaksi hati ya, bukan permukaan. Dia gini, saya juga gini. Siapa lo? Kan gitu di dalam hati saya. Gue rektornya. Bapak Ibu, itu Tuhan bilang jahat engkau. Wah, kaget. Loh, Tuhan dia duluan gara-garain. Bukan saya gitu. Jahat engkau. Aduh, ketika paginya saya baca Alkitab, Matius 5 dikatakan, ada firman yang mengatakan kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Nah, karenanya itu penting. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Saya balas orang itu. Dengan wajah juga yang sama, dengan sikap hati juga yang jengkel. Berarti saya bukan anak Tuhan, anak hantu. Lah kan saya, karena dengan kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Ya saya tidak berdoa bagi dia, saya balas. Kalau saya ketemu saya juga gini. Tuhan bilang, karena kalau kamu mengasihi dia, engkau berdoa buatnya, maka engkau menjadi anak-anak Bapa yang di sorga yang menerbitkan matahari dan seterusnya. Saudara-saudari yang terkasih, lalu saya ganti, saya doa. Doa terus setiap hari, terjadi perubahan. Enggak, tetap aja dia begitu. Tapi saya berdoa. Waktu misa, waktu diangkat hosti, saya bilang ya Tuhanku dan Allahku, saya sebutin namanya. Nah, terus waktu komuni, tubuh Kristus amin, saya gini, saya sebutin namanya. Saya berdoa terus buat dia. Sampai satu hari, dia datang ke ruangan saya. Dia bilang sama sekretaris saya mau ketemu Ibu Yovita. Waduh, Bapak ini yang sulit banget mau ketemu saya. Baiklah,
Terus dia bilang gini, "Ibu, maafkan saya." Kenapa? Karena saya dipengaruhi orang untuk membencimu. Pantas saya cari-cari salah saya. Apa saya nggak nemu? Terus saya diem. Saya dipengaruhi orang untuk membencimu. Artinya Tuhan izinin nggak? Sama dengan ketika bangsa Israel mau keluar dari Mesir, Tuhan mengeraskan hati Firaun. Walaupun Firaun sudah melihat berkali-kali mujizat, Tuhan punya kerjaan itu. Untuk siapa? Bukan untuk orang itu, tapi untuk saya. Ya, tapi sebelumnya ada peristiwa. Ya, peristiwa dengan itu sebelum dia datang minta maaf di ruangan saya ketemu di misa belum selesai, misa belum mulai, sepi. Dia duduk di situ, dia ada. Pilihannya adalah datengin dia, minta maaf kepadanya, salam dia. Saya kan tidak merasa, saya tidak tahu salah saya apa. Jadi saya nggak minta maaf gitu ya. Males gengsi. Karena ada itu kan di hati kita kan. Tapi ada suara kecil di hati saya. Mau jadi pemenang atau jadi pecundang. Aduh, Tuhan sangat tahu siapa kita. Dan saya nggak bisa ditantang begitu. Oh Tuhan, saya nggak mau jadi pecundang, saya mau jadi pemenang. Saya jalan, tarik nafas gitu kan. Karena saya tahu suara saya keras, saya tahu saya salah intonasi suara, intonasinya tinggi bisa berabe. Jadi saya jalan, saya setel muka saya, gitu ya. Nanti nyapa gimana ya? Ketika tuh, halo, kayak dilembeng-lembengin gitu ya. Halo, apa kabar? Ekspektasi saya, harapan saya. Ketika saya berkata begitu, dia balas bagaimana? Halo ibu, baik, bagaimana kabarnya? Kan begitu. Dia duduk, saya berdiri. Apa yang dia lakukan? Dia duduk, gini, terus dia noleh, dia kasih tangan, baik, dia bungungin saya lagi, dia main HP. Saya di kantor pimpinannya loh. Dia anak buah saya. Oh Tuhan, sudah selesai, tapi kenapa begitu? C, kan saya kan dosen, jadi Tuhan kasih C, kayaknya udah setengah mati penyangkalan diri, cuma dapat C, nggak lulus tuh sekarang. Aduh, kalau OBE, Outcome Based Education, nilai C nggak lulus, zaman kita dulu C lulus, sekarang nggak. Oh, nilai C, iya. Baiklah, malamnya ketemu lagi. Ketemu di mana? Ini bagaimana proses gesekan itu, ya? Gesekan itu Tuhan mau saya apa? Tuhan mau saya punya kerendahan hati. Ya, itu, ya. Di manten dia mobilnya parkir, mobil saya parkir. Acting sama suami saya bilang, aduh Pak, sakit perut, tunggu sebentar jangan turun. Agar saya nggak papasan sama dia. Kan nggak ada orang tahu saya sakit perut beneran apa tidak. Ya. Ada lagi suara, pemenang atau pecundang. Astaga. Baiklah, turun. Kalau turun pasti ketemu. Nggak mungkin nggak. Saya turun. Selamat malam. Malam. Aduh. Dan di situ karena itu pesta kebun bolak-balik ketemu. Salju bolak-balik. Bapak Ibu yang terkasih. Dan itu berhari-hari saya lakukan. Dan berhari-hari juga saya berdoa sampai satu hari dia masuk ke ruangan saya. Dan dia minta maaf. Oh, saya paham Tuhan. Ketika proses Tuhan dengan saya sudah, menurut Tuhan sudah selesai. Orangnya datang, hadir, minta maaf dan dikatakan, saya dipengaruhi orang untuk membencimu. Tapi setelah saya lihat ibu, ternyata tidak seperti itu. Lalu dia rehabilitasi nama saya, pakai BlackBerry waktu zaman itu udah lama banget itu ya. Orang-orang cerita, Bu, namamu direhabilitasi. Ibu rektor itu enggak begini. Tapi apa yang saya belajar? Yang saya belajar adalah bagaimana memiliki kerendahan. Tidak mudah. Apalagi kalau kita siapa-siapa di dalam dunia. Betul enggak? Kita bukan siapa-siapa aja, kita nggak mau digituin. Apalagi kita siapa-siapa. Jadi besi dan logam yang telah dirancang namun membutuhkan tempaan, gesekan dengan sesama besi atau bahkan api yang sangat panas untuk menghasilkan benda yang baik dan berkualitas. Itu hidup kita. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Jadi kalau ada orang yang sulit, ketika kita tergesek, apa kita yang cari gara-gara duluan atau orang lain? Di sana ada maksud Tuhan untuk memurnikan setiap kita, ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih,
Hal ini telah menjadi gambaran yang tepat dan indah dalam membentuk kualitas hidup kita, kualitas persahabatan kita, kualitas pertemanan kita yang lebih bermakna sekalipun melalui jalan dipukul dan digesekkan hingga terluka. Terlalu naif kita kalau kita berharap sebuah relasi, sebuah persahabatan mulus tanpa ada gesekan. Suami atau istri itu teman, betul enggak? Namanya suami karena dia boleh tidur sama-sama dengan dia. Kan teman enggak itu? Teman betul enggak itu? Istri itu teman, ya. Namanya suami istri karena sudah dipersatukan oleh Tuhan, sudah sah legal. Dia adalah teman kita dari pagi sampai pagi. Kalau kita bangun, ya pria itu lagi. Kalau yang bapak-bapak bilang, wanita itu lagi. Tapi saya pernah baca satu buku, ada seorang hamba Tuhan yang istrinya jahat minta ampun sama dia. Tapi ketika satu hari dia berkhotbah di atas panggung, dia bilang begini, karena dia, maka saya menjadi seperti ini. Karena istriku yang padahal itu jemaatnya lihat, wah ini kalau saya ini istri ini sudah saya pecat ini. Tapi dia bilang, karena perempuan itu yang Tuhan hadirkan di dalam hidupku, maka karakterku bisa menjadi seperti ini. Bisakah kita melihat sesuatu yang tidak nyaman adalah sebuah rahmat yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kita? Bisa dilihat enggak? Pengajaran ini disampaikan oleh Raja Salomo, raja yang sangat berhikmat. Kalau kita pernah merasa kesal, marah atas perlakuan seseorang yang dekat dengan kita, maka apa yang harus kita lakukan? Oh, Tuhan sedang memberikan kita apa? Satu tugas, satu PR, satu case yang harus kita selesaikan. Satu soal ujian kehidupan. Ketika ujian, harap tenang, tak usah curhat kemana-mana. Ya, sampai dengan masalah itu selesai. Waktu saya sedang berproses dengan teman saya nggak pernah cerita ke suami saya, nggak pernah. Kenapa? Oh bisa salah nanti. Belajar dari mana? Belajar dari Abraham. Ketika Tuhan beracara dengan dia, ketika Tuhan minta Abraham mempersembahkan Ishak di atas gunung Moria, apakah dia cerita ke Sarah? Tidak. Karena kalau dia cerita ke Sarah, Sarah bisa gulung-gulung. Loh itu anak sematawayang loh. Maka dia diem. Sama, kalau Tuhan sedang beracara dengan kita, Tuhan sedang memurnikan kita melalui gesekan, tidak perlu cerita ke siapapun kecuali kepada Tuhan. Kenapa? Karena pasti suami atau istri, anak-anak akan belain kita, betul nggak? Dan kita pasti akan cerita yang sesuai versinya kita. Padahal belum tentu benar. Ya, itu kan dari sudut pandang saya, dari sudut pandang kita masing-masing. Maka ketika kita sedang diproses oleh Tuhan, apa yang dia diam. Diam 1000 bahasa sambil berdoa. Minta pertolongan Tuhan, ya. Bapak Ibu yang terkasih, Amsal 27 ayat 6 bunyinya begini. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Artinya apa? Kita suka cari teman yang mencium berlimpah-limpah, yang sepertinya baik banget dengan kita. Tapi ketika ada teman yang mengkritik kita, mengoreksi kita, kita suka tidak? Ya, satu hari ada seseorang minta saya menjadi kakak rohaninya. Ya, saya ketika orang bilang, nanti tolong kasih tahu saya, ya baiklah. Satu hari ketika dia jadi pembicara dan waktunya sudah lebih, saya itu dari belakang, itu begini aja. Kira-kira Bapak Ibu kalau jadi pembicara lalu ada orang kasih tanda, karena dia digini-giniin sama panitia, enggak mempan. Ya, sudah dikasih gini, waktu 5 menit, waktu 10 menit, waktu 0 menit, tidak mempan. Terus saya bilang ke belakang, itu kenapa dia naikin? Enggak berani Bu. Nah, kan dia bilang minta jadi adik rohani saya. Kalau adik kan berarti mau dikoreksi. Dia pernah bilang sampai, tolong koreksi saya. Jadi saya begini. Bapak Ibu kira-kira kalau digituin tersinggung enggak? Dari belakang loh ya, bukan dari depan. Ada orang dia paling belakang gitu. Dia tersinggung. Wah. Saya diem. Katanya kamu mau jadi adik rohani saya. Saya bukan orang Jawa, jadi saya nggak bisa dengan cara yang menurut dia. Ya menurut saya,
kamu sudah lewat waktu. Jadi saya kasih bahwa waktunya udah selesai. Tapi saya nggak bicara juga, saya cuma kasih tanda begitu. Bapak Ibu tidak mudah ya. Tidak mudah menerima kritikan orang lain. Tidak mudah menerima bahwa gesekan adalah rahmat, adalah anugerah yang Tuhan hadirkan di dalam hidup kita untuk memurnikan diri kita, untuk memurnikan kehidupan kita. Kita lebih suka seorang teman yang mencium secara berlimpah-limpah. Ya. Malang sekali orang yang tidak pernah mendapatkan luka yang menyehatkan dari seorang teman. Jadi teman itu kadang-kadang menghadirkan luka, tapi luka itu menyehatkan. Bisa dilihat enggak ini? Waktu saya diberikan tema ini, sama tertawa. Kenapa? Ini tema sebenarnya orang enggak suka. Ya. Kenapa? Karena itu membelejetin kita bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, di sana Allah hadir ingin mengajarkan sesuatu. Jadi kata-kata Raja Salomo memberitahu kita bahwa seorang kawan yang berkualitas akan memberikan pengajaran yang berharga buat kehidupan kita. Minyak, Amsal 27 ayat 9, minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Secara harafiah berarti seorang kawan yang sejati akan memberikan saran yang cocok, saran yang tepat, kritikan yang membangun kehidupan kita di waktu yang tepat dan sesuai. Masalahnya kita mau orang mengkritik kita seperti apa yang kita mau, betul nggak? Kalau kamu kritik saya jangan dengan cara begitu, harus dengan cara begini. Nggak bisa, ya. Kita nggak dapat pembelajaran apapun itu. Ya. Jadi karakteristik lain dari sebuah pertemanan, dari sebuah persahabatan adalah adanya dukungan dan dorongan. Kita semua membutuhkan seseorang yang akan membuat kita bertanggung jawab. Jadi ketika saya menjadi pimpinan, saya dengan orang-orang yang saya lihat tanda petik kayak seperti memusuhin saya, setiap kebijakan-kebijakan saya dia selalu tentang. Kalau orang dunia, orang-orang seperti itu pasti dibuang. Saya tidak. Saya ambil dia, kamu jadi dekan, kamu jadi ini. Teman saya bilang, gak gila kamu? Itu kan nanti akan menentang. Ya, justru dia ada, dia hadir, membuat saya lebih hati-hati. Kenapa? Karena ada kontrol. Bukan orang yang yes man, bukan orang yang manis, bukan orang yang mencium secara berlimpah-limpah katanya Amsal tadi. Tapi orang yang bisa memberikan kritikan, bisa membuat saya melihat, oh ini saya salah, oh ini seperti ini. Oh Tuhan, saya harus belajar apa dari kehidupan ini. Saudara-saudariku yang terkasih, pembelajaran tentang hubungan tidak akan lengkap tanpa daftar perilaku yang merusak persahabatan. Apakah punya sahabat lalu hari ini sudah tidak bersahabat lagi? Ada yang punya teman, lalu temannya melukai? Suami saya suka bilang begini, kamu sih dikasih tahu enggak mempan. Karena kalau orang itu bilang, si A itu orangnya bermasalah. Kalau dia mau masuk di komunitas, orang-orang enggak usah terima dia. Tapi saya selalu enggak pernah percaya bahwa orang itu bermasalah. Walaupun si A, si B, si C bilang, sebelum saya kena. Beneran, ya kecentok juga begitu. Terus kamu enggak percaya kan, sudah dibilang, ya enggak apa-apa. Teman saya bilang, pengajaran tentang besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, itu berat di dalam kehidupan. Apa pelajaran yang bisa kita ambil selain dimurnikan? Mengampuni, betul enggak? Ya, ketika kita tergesek, ketika kita terluka, maka kita harus mampu melepaskan pengampunan dengan segenap hati. Bukan dengan setengah-setengah. Ampunilah dengan segenap hatimu. Buktinya mana mengampuni dengan segenap hati? Kalau saya ketemu dia, saya masih bisa tersenyum dengan dia. Saya masih bisa hang out bareng dengan dia. Tapi kalau saya ketemu dia, males dia datang nge-sale nggak nanti? Iya, aku nggak deh, aku sibuk, sorry ya, sibuk, siboek. Bapak Ibu yang terkasih, berarti saya belum mengampuni dengan segenap
hati. Bagaimana caranya kalau kita belum bisa? Doa. Tuhan, hatiku masih, dan doa itu harus doa jujur ya. Tuhan, saya masih jengkel banget dengan orang itu. Tolong Tuhan, bantu saya, lembutkan hati saya untuk melepaskan pengampunan tanpa syarat. Itu yang Tuhan mau. Jadi sebenarnya pelajaran tergesek itu, dimurnikan itu agar kita mampu mengampuni orang lain. Karena besi untuk ditajamkan harus pakai besi. Besi ditajamkan melalui proses pengasahan dengan menggunakan besi lain. Sama seperti besi memerlukan besi yang lain untuk menjadi lebih tajam, demikian pula kita memerlukan orang lain berupa teguran atau kritikan yang membangun dari dalam kehidupan kita. Mudahkah? Tidak. Apalagi kalau kita siapa-siapa. Dikritik itu sulitnya minta ampun ya. Proses gesekan itu mungkin menyebabkan luka di hati kita. Tapi semuanya itu untuk membangun kehidupan kita menjadi lebih baik. Kalau kita bisa memaknai dari kacamata yang berbeda. Kalau hari ini saya pakai kacamata ini, saya lihat Bapak Ibu semua terang. Tapi kalau saya ganti pakai kacamata yang gelap hitam, saya bilang, kok mati lampu ya? Karena saya pakai kacamata hitam. Kalau saya ganti jadi pakai kacamata merah, jadi merah semuanya. Jadi tergantung kacamata apa yang kita pakai. Kalau kita pakai kacamata egoisme, sulit sekali dan kita tidak bisa melihat bahwa orang-orang yang sulit yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kita, itu ada maksud dan tujuannya. Tapi kalau kita pakai kacamatanya Yesus, kita bisa lihat dengan baik bahwa Tuhan, Engkau sedang memurnikan hidupku. Tuhan mau sifat-sifat keras dalam hidup kita dilembutkan melalui sesama. Kenapa saya dapat anak buah yang waktu itu seperti itu? Ya Tuhan memang mau itu. Ya, Tuhan mengizinkan itu agar saya belajar apa? Saya orangnya gengsian Bapak Ibu. Ya. Saya nggak pernah dulu saya nggak bisa minta maaf. Saya baik bisa, tapi saya datang minta maaf nggak bisa. Ya, ada satu peristiwa. Satu hari Minggu ini di gereja ini penuh sudah, saya nggak terlambat. Terus tapi karena sudah penuh, si ketatip bilang begini, dua gitu ya, maksudnya masih ada sisi dua. Saya bertiga, anak saya yang kecil, yang waktu itu masih kecil, umur 4 tahun, kurus, kecil, saya berdua dengan ipar saya. Kita duduk. Terus saya gendong lah, saya pangku anak saya. Karena kan memang usianya, tapi di samping saya ada tas yang ditaruh begini. Terus saya noleh, ini tas kan cukup satu bokongnya anak saya. Ya kan? Saya bilang, saya cari intonasi suara yang sangat lembut menurut saya loh ya. Kan saya tahu suara saya keras. Ibu, permisi, bolehkah tasnya diangkat biar anak saya bisa duduk. Karena anak saya itu kurus, jadi tulang-tulang bokongnya itu kan tajam toh, sakit ke paha saya gitu. Kalau kita begitu reaksinya orang normal gimana? Oh iya silahkan gitu. Enggak. Dia marah, saya diam aja. Aduh, ibu ini itu di paroki saya kan, di paroki itu hampir semua orang tahu saya. Terus habis itu ada kertas misa nganggur, saya ambil. Itu kertas misa, kan saya lihat di situ sudah ada 2, berarti saya ambil. Anaknya bilang, mami, mana kertas? Itu loh, diambil sama ibu. Aduh, saya mulai merancang. Wah, ini keluar kata-kata pakai firman Tuhan, lu jahat lo ya. Terus saya diam aja. Terus bilang, ngapain lu bahas? Oh iya ya. Tapi ketika mau doa Bapa kami, ada suara di hati saya bilang gini, minta maaf kepada ibu yang di sebelahmu. Oh, saya kan tidak salah. Nah itu sulit banget bagi saya kalau saya merasa saya tidak salah untuk melepaskan, minta maaf. Salah saya apa? Oh dia yang ngomel-ngomel dari tadi. Harusnya saya yang tersinggung kan? Aduh, ini sudah Bapa kami yang di situ terus minta maaf. Aduh Tuhan, susah banget rasanya. Bagaimana caranya minta maaf? Jadi Bapa kami sudah tidak konsentrasi saya. Karena ada suara di hati saya untuk minta maaf. Terus, ya sudah baiklah. Saya bilang, waktu dia balik ke saya kan belum COVID tuh, jadi masih bisa. Saya begini, maaf ya
kalau saya sudah melukai hatimu? Udah gitu. Oh Tuhan Yesus. Tuhan, saya nggak bilang maaf ya, saya bilang sorry ya. Saya nggak bilang maaf, sorry ya kalau saya melukai hatimu. Tuhan sudah, kenapa Tuhan? Kau tidak ikhlas. Memang, bagi saya mengeluarkan kata maaf itu berat sekali. Tapi kalau sorry, ya walaupun artinya sama begitu ya. Sorry ya, gitu itu enteng gitu. Iya benar sih, Tuhan tuh tahu loh kalau saya tidak ikhlas. Ini kan namanya dia Tuhan begitu ya. Iya Tuhan, saya tidak ikhlas memang karena saya tidak merasa salah. Apa yang Tuhan tuntut? Balik lagi kerendahan hati. Jadi ya sudah Tuhan, saya sudah minta maaf, tapi bilang sorry ya. Bapak Ibu yang terkasih, setelah selesai misa, sudah keluar, dia lewat ya, saya masih jalan keluar. Oh itu refleks, dah. Dia juga begini, dah, yes. Ibu-ibu, senang banget rasanya ya. Hilang semuanya itu, apa yang Bapak Ibu, dan orang itu tidak pernah lagi saya ketemu di gereja. Jadi Tuhan hadirkan dia, entah dia paroki dari mana, untuk saya. Jadi ketika kita diperlakukan tidak nyaman, tergesek, itu untuk kita. Kita harus refleksi, apa aku yang Tuhan ingin perbaiki ya. Jadi Tuhan mau sifat-sifat keras dalam hidup kita dilembutkan melalui sesama. Jadi Amsal 27 ayat 17 itu mempunyai dua kebenaran. Kebenaran yang pertama adalah menunjuk betapa pentingnya dan perlunya seorang teman sesama manusia untuk membentuk kita, untuk memproses kita. Sedangkan kebenaran yang kedua adalah menunjuk betapa pentingnya dan perlunya sikap kritis di dalam kehidupan kita untuk membangun kita. Jadi tidak dilihat, jangan melihat bahwa orang itu kok kayak gitu, lalu kita pergi curhat-curhat, ngegosip. Wah, dosanya double-double. Di ruang pengakuan dosanya kita bisa berdosa loh. Itu saya kemarin. Mau mengaku dosa, saya tuh kan gak suka gelap. Saya fobia dengan kegelapan. Bisa sesek dada saya kalau gelap begitu. Lalu duduk, panitia matiin lampunya. Sementara orang lain suka karena sementara lampunya remang-remang diputerin lagu Taisei. Kan enak tuh untuk refleksi, untuk diam. Anak saya senang banget, dia berjam-jam di situ walaupun sudah selesai pengakuan. Saya nggak suka karena gelap. Ini panitia mulai litani perempuan cerewet kan gitu kan. Ya Tuhan, terus saya bilang sama teman saya di samping, ini saya mau ngaku dosa, saya bikin dosa di depan ruang pengakuan dosa. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang kita tidak paham ya bahwa apapun yang Tuhan hadirkan, peristiwa apapun. Saya bilang sama suami saya, Pak saya nggak tahan Pak mau ngaku dosa di Natal Paskah kemarin. Sesek Pak, pusing Pak, memang pusing saya. Pusing, mau pindah ke yang ada lampunya di luar sana di sayap gereja, antri lagi dari belakang. Waduh, di sini aja sabar, tenang. Itu cuman apa dia bilang? Sikis saja, enggak bisa. Marah lagi sama suami di depan ruang pengakuan dosa. Ya Tuhan ampun, ini manusia memang manusia lemah. Bapak Ibu, Tuhan memberikan kesadaran kepada saya bahwa engkau rapuh, ya. Rapuh sekali. Tuhan hadirkan itu untuk engkau terima, tapi engkau ngomel-ngomel. Bukan kita suka ngomel-ngomel? Ya, saudara-saudari yang terkasih. Hendaknya kita tidak perlu takut apapun peristiwa yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita untuk memurnikan kita, untuk memproses kita, agar kita boleh semakin indah di hadapan Tuhan. Kata-katanya kita apa luar biasa, ditempa, dibakar seperti emas agar berkilau-kilau. Ngomongnya enak, giliran Tuhan tempa kita seperti emas, kejut-kejut kita. Bahkan mungkin kita bilang, sampai 7 turunan aku tidak akan ngampuni engkau. Waduh, Bapak Ibu yang terkasih. Ya. Ketika kita dikritik, ketika kita ditegur, gak perlu kita baper. Kenapa? Karena semuanya itu akan membuat kita bertumbuh menjadi semakin dewasa. Setuju? Kok gak ada suaranya? Ya. Tapi kenyataannya begitu banyak orang Kristiani yang takut ditegur atau dikritik oleh sesamanya. Karena apa? Takut ada konflik, menimbulkan konflik. Takut dia terluka. Saudara-saudara yang terkasih,
Ayat besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, mengajarkan bahwa konflik adalah suatu sikap yang wajar yang timbul karena adanya perbedaan persepsi, perbedaan pendapat, perbedaan sudut pandang. Tapi mari kita lihat, oh iya ya, baiklah kalau begitu Tuhan, berarti saya harus melepaskan pengaruh. Dan kaki ini harus melangkah untuk pergi minta maaf apakah kita salah atau tidak salah. Karena ada konflik itu atau gesekan itu pasti ada dua pribadi kan. Nggak mungkin satu. Ya. Bisa nggak kita kalau kita tidak salah kita pergi minta maaf? Mudah? Apalagi minta maaf sama anak. Jabatan mama loh. Wih, baru punya jabatan mama sombong minta. Jabatan kalau dengan menantu perempuan. Saya punya menantu baru 2 laki-laki jadi tidak tahu menantu perempuan ya. Mama mertua. Wih, kayak tinggi banget gitu ya. Digesek sedikit langsung tersinggung. Nggak bisa ngampuni. Bapak Ibu, kehadiran orang-orang lain dalam kehidupan kita. Anak menantu, besan, ipar yang tidak menyenangkan. Saya nggak cerita kalau menyenangkan, itu penghiburan. Bagi kita itu adalah proses yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kita. Mari kita memandang konflik bukan sebagai sesuatu yang negatif. Gesekan bukan sebagai sesuatu yang negatif. Melainkan sesuatu yang positif yang menyebabkan kita bisa bertumbuh dan dibangun menjadi manusia yang dewasa. Gesekan itu juga apa tujuannya? Menguji kualitas hidup kita. Apalagi gesekan di dalam komunitas. Coba misalnya, tapi enggak loh ya, ini contoh aja, jangan tersinggung. Misalnya nih, ini 1, 2, 3 tadi WL, cakep suaranya. Tapi kalau misalnya saya teman komunitas, lalu saya koreksi, tadi tuh suaranya fals loh. Tadi tuh kamu begini. Kira-kira tidak fals loh, tidak. Ya, misalnya, reaksinya gimana? Sementara ada orang lain di situ bilang, keren loh suaramu. Tapi ada orang lain di situasi yang sama bilang suara kita tidak enak. Harusnya kamu tuh begini. Jangan nyanyikan lagu gini. Kira-kira reaksi kita? Anda akan tetap stay di PDKKHKY? Atau Anda muntaber? Kalau mau dewasa, tetap di situ. Ya, kenapa? Kan orang itu, kalau orang saya kritik atau saya berikan masukan, lalu dia di atasnya, saya berhenti. Saya tidak mau lagi memberikan dia masukan. Sebenarnya masukan itu yang untung siapa sih? Orang yang memberikan masukan atau kita yang diberi masukan? Kita yang diberi masukan. Kan kita nggak bisa lihat Gito itu apa ya? Ini ya. Kita nggak bisa lihat belakangnya kita kan? Kita butuh orang lain untuk lihat belakangnya kita. Saya tuh kalau sisir rambut, selalu sisir depannya doang. Suami saya suka bilang gini, itu belakang rambutmu nggak disisir. Ini udah bagus kok, kan saya lihatnya dari depan. Sampai hari ini, 39 tahun, mau 40 tahun menikah, selalu dikritik sama suami saya, bukan dikritik. Sini. Itu belakangnya belum disisir, saya nggak bisa lihat, karena saya nggak pernah pakai cermin begini. Saya pakai cerminnya begini. Kita nggak bisa lihat kekurangan kita. Tapi orang lain yang melihat kekurangan kita. Dan ketika diberikan masukan, harusnya kita bilang, oh puji Tuhan, alhamdulillah. Enak sekali. Tapi yang terjadi, ngambul. Ya, Bapak Ibu yang terkasih. Jadi hidup yang terasa itu ketika kita punya hidup terasa, kita bisa menemukan kesadaran akan keunikan, kelebihan, kekurangan yang mengedepankan saling belajar untuk rendah hati memahami karakter orang lain. Apakah saya pernah ketika ada sesuatu saya tidak suka di dalam komunitas lalu saya juga muntaber? Pernah. Terus apakah saya kembali lagi? Kembali lagi. Tapi waktu mau kembali gengsinya minta ampun. Kan pergi-pergi sendiri, nanti balik-balik sendiri, malu gitu. Tapi Tuhan bilang balik. Tuhan, komunitas itu ndak paten, kan gitu kan. Nggak dengan dia, nggak paten. Tuhan bilang sombong. Aduh, ini dia harus saya proses sampai selesai.
Kita diproses Tuhan sampai Tuhan bilang, it's okay, udah cantik, udah bagus. Tapi kalau belum, Tuhan akan proses terus sampai menurut Tuhan selesai. Ingat bagaimana seorang pembuat periuk. Oh ini pernah lihat orang buat periuk gitu. Oh ini enggak bagus, dihancurin lagi. Dia buat lagi, dihancurin. Itu Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita sudah ada, Tuhan hadirkan orang. Aduh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih. Lihat itu sebagai sesuatu yang Tuhan hadirkan dia untuk mengubah saya. Saya mau tanya nih, ibu-ibu yang sudah tua, bapak-bapak yang sudah. Sikap perilaku istrinya sama enggak dengan waktu masih muda atau suaminya? Semakin tua, semakin menyenangkan atau tidak? Jangan takut bilang, enggak apa-apa. Semakin menyenangkan apa semakin tidak menyenangkan? Enggak berani ngomong ya. Tetangga saya bilang begini sama saya waktu alisan. Ini ibu-ibu sepuh. Aduh Jeng, kenapa Bu? Itu Bapak ya, keretanya berangkat jam 3 sore. Jam 11 sudah disuruh ke stasiun. Padahal di stasiun itu kan panas gitu. Terus saya jengkel. Emang dari muda begitu Bu? Enggak, tua-tuanya rewel. Jadi kalau itu ada terjadi proses, sudah waktu masih muda dipanggil, Pak, oh iya begini-begini, besok kita iya. Tapi waktu tua, budak kan. Kita ngomong dia tangkap Z. Ketawa ya. Tuhan izinin itu terjadi untuk kita. Untuk apa? Memiliki karakter buah roh kesabaran. Jadi cara memandangnya, oh iya Tuhan, berarti saya kalau masih jengkel, saya belum memiliki kesabaran. Dan itu saya, suami saya itu orangnya sabar, saya nggak sabar. Kan saya sudah bilang 3 kali. Iya, kasihan banget begitu ya. Oh Tuhan, ampuni saya, jahat banget saya nih Tuhan. Ya Tuhan, berarti saya belum lulus dalam ujian kesabar. Tuhan akan kasih lagi sampai lulus. Sampai saya bilang, ya nggih Pak. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, saling mengampuni tidak dipahami sebagai pengetahuan yang baik untuk dilakukan, tetapi menjadi kualitas tertinggi dari iman dan perbuatan kita sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Ya, jadi sayang sekali kalau dalam sebuah keluarga ketika berselisih dengan saudara kandung, dengan teman, dengan siapapun itu, kita keluarin kata-kata kasar karena terluka nih. Sampai mati pun aku tidak akan mengampuni kamu. Kemarin ketika saya cerita itu sama teman saya bilang, bener loh, yang bilang begitu adikku, kau mati pun saya tidak akan tengok kau. Ini orang luar Jawa. Terus saya bertobat dengan renungan ini. Oh baiklah kalau begitu kan, masih untung dia bertobat. Saudara-saudaraku yang terkasih, ya, kualitas pertemanan dinyatakan dalam perkataan Salomo bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Kita senang yang begitu kan? Kasih yang tulus, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih yang memberitahukan kepada kita ketika kita salah. Jadi kualitas hidup itu terkadang digambarkan dengan jerami, dengan kayu atau emas. Semuanya berguna pada tempatnya yang tepat. Jerami dan kayu memerlukan perawatan, kenapa? Karena mudah terbakar. Jadi pertemanan, persahabatan itu harus di-maintain, harus dirawat, gak bisa begitu aja. Pertemanan, persahabatan dengan suami, dengan istri, dengan teman, dengan saudara harus dirawat. Satu hari ketika entah kenapa adik saya marah begitu, dia blok, saya diam aja. Saya modalnya berdoa. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya tidak tahu kenapa dia marah-marah, salah saya apa saya tidak tahu. Saya tidak berusaha untuk, tapi saya berdoa terus sampai satu hari dia telepon dan saya tidak menanyakannya. Ya, tidak menanyakan kenapa kamu, karena kita selalu flashback. Kira-kira flashback enak enggak? Tuhan selalu flashback enggak dengan kita? Waktu kita masuk orang pengakuan dosa, maaf, dosa saya ini. Sama enggak dengan tahun lalu dosanya? Dosa waktu Prapaskah, Paskah. Sama enggak dosanya dengan waktu Natal? Sama ya? Tuhan enggak bilang gini, itu lagi. Ya. Tuhan bilang, oke, saya mengampunimu, pergilah dan jangan berbuat
dosa. Kita pun dengan orang harus begitu. Nggak boleh kita flashback terus menjadi kolektor kesalahan orang. Tuhan tidak pernah menjadi kolektor kesalahan kita, betul? Tapi kita suka menjadi kolektor kesalahan orang, betul nggak? Sehingga kita sulit melepaskan pengampunan. Jadi gesekan-gesekan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita bukan memurnikan kita, tapi malah membuat kita semakin terpuruk. Membuat kita luka batin yang tidak pernah bisa sembuh-sembuh. Bagaimana pembentukan kualitas hidup bisa terjadi kalau kita memandangnya dengan kacamata yang salah. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mau belajar. Jangan malu untuk belajar dan mengasah diri untuk menjadi pribadi yang berharga. Ini kalau di khotbahin kayaknya enak banget dengerinnya ya, tapi coba dipraktekin. Tidak enak, ya. Sekali lagi saya katakan di depan, tidak enak. Ya. Ada balik lagi penyangkalan diri ya. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, pendewasaan melewati proses penajaman ya. Karena kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan bukan soal penampilan luar atau jabatan pelayanan, tetapi soal bagaimana hati kita mau diproses oleh Tuhan. Soal bagaimana relasi kita intim dengan Tuhan. Ketika Israel menyerang Iran Februari lalu, saya ada di Yerusalem. Ya, lagi di gereja Bapak kami, Bu Yovita, balik kemana Romo? Pulang ke Bethlehem. Kenapa? Israel menyerang Iran. Oke, baiklah. Tapi yang saya mau ceritakan bukan itu. Karena orang Indonesia itu memang luar biasa. Bukannya masuk ke bunker, dia pakai ambil foto. Ini beneran nih. Sampai waktu kami di biara di Nazaret, ya kan Nazaretnya tutup, tapi kita bisa masuk ke biaranya karena kami dengan Romo-Romo OFM. Romonya bilang gini, ibu, panggil temennya itu. Kenapa? Bu, ayo bu, sebentar bu. Kenapa? Karena pecahan rudal itu kemarin jatuh di biara gitu kan. Dia, saya iki api Romo ya api. Bapak Ibu yang terkasih, itu orang Indonesia gitu ya. Orang Israel masuk dia kabur begitu. Nah, yang saya menjelaskan ketika kami tidak bisa mengunjungi situs-situs karena ditutup ya. Lalu bunyi sirine bunyi, HP alertnya, bunyi piang. Karena kami pas ada di utara ya di Tiberias, teman saya bilang ini, Bu, kita keluar aja. Keluar kemana Pak? Pergi ke Yordania. Loh, nggak bisa, ini harus terus. Nah, kami dari Bethlehem harus ke Tiberias. Mereka minta pergi ke Yordania. Nggak apa-apa Pak, tenang aja. Kan kita sudah berdoa. Waktu kami berangkat, saya berdoa bersama-sama dengan tour leadernya setiap hari, ada setiap jam 9 malam, kami berdoa bersepakat, dia di Lampung, saya di Surabaya, itu kami sudah berdoa 100 hari. Ya. Saya yakin banget kita tidak akan mati di situ. Kenapa? Kan sudah berdoa, Tuhan kalau Engkau izinkan kami berangkat, karena saya lihat di YouTube memang dia sudah berencana perang, kami akan berangkat. Tapi kalau Engkau tidak izinkan, berikan halangannya sekecil apapun Tuhan. Tuhan izinin berangkat kan. Dan apa yang saya lihat Bapak Ibu, bahwa relasi yang intim dengan Tuhan itu dibutuhkan sekali ketika kita ada di dalam situasi itu. Bukan jabatan. Ya. Kalau ada yang jabatannya di situ asisten imam, takutnya minta ampun. Padahal pergi pelayanan, ya orang-orang pergi pelayanan, tapi dia takut sekali. Kenapa? Karena aktivitas rohani, kegiatan melayani begini, itu aktivitas rohani. Aktivitas rohani tanpa kehidupan rohani itu membuat kita khawatir berkepanjangan di dalam kehidupan. Jadi orang-orang yang melayani, orang-orang yang punya aktivitas rohani harus juga punya kehidupan rohani. Agar apa? Agar ketika kita berada pada situasi yang sulit pun kita tetap percaya sama Tuhan. Lalu Tuhan bilang ini masih daminya. Aduh Tuhan, dami itu masih contoh kecilnya. Dan kami nggak bisa pulang karena tidak ada pesawat yang landing di situ. Dan ketika akhirnya kami bisa pulang, kan biasa kalau kita naik pesawat, naik begini, 10 menit udah lihat awan aja kan. Itu 1,5 jam masih lihat atap rumah. Lalu Tuhan bilang, aku menyertai
engkau. Oh, saya yakin banget saya akan sampai ke Indonesia dan tidak ada rudal yang bisa kena pesawat itu. Kenapa? Karena dia terbang rendah. Dan yang nerbangin itu tentara, pilot biasa nggak bisa terbang rendah begitu. Tuhan bilang, aku menyertai engkau. Bapak Ibu yang terkasih, berarti punya relasi yang intim dengan Tuhan enak enggak? Tidak akan pernah takut. Jadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan bukan soal penampilan luar, tetapi soal bagaimana sikap hati kita. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kalau Tuhan mau memproses kita untuk kedewasaan kita, maka kita mau memiliki kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Kehidupan yang menyenangkan Tuhan itu dibangun melalui proses yang panjang. Seringkali lewat tekanan, lewat tantangan, lewat pergumulan hidup. Dan ketika saya ada di sana, oh ini juga proses Tuhan. Bagaimana mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan. Apa yang saya lihat di sana, tidak cocok dengan saya lihat di YouTube. Tel Aviv hancur, enggak tuh. Saya tanya orang, Moh itu kenapa di YouTube gitu? Itu AI, jadi jangan terlalu percaya YouTube ya. Beneran. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan tidak menuntut kesempurnaan. Tetapi dia ingin kita terus diperbaharui dari hari lepasan. Mau diperbaharui Tuhan? Amin. Dengan gesekan? Dari suaranya. Tadi itu ya. Ini salahin pengurus kenapa kasih ayat besi menajamkan besi ya. Karena tema bukan dari saya, ayat juga bukan dari saya. Ayatnya dari pengurus tuh. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya ya. Jadi saudara-saudaraku terkasih ya. Kadang kita ingin perubahan cepat. Tapi Tuhan tahu bahwa pertumbuhan sejati itu terjadi perlahan-lahan dalam kesetiaan dan ketaatan kecil setiap hari. Seperti biji yang harus tertanam, tanpa proses tidak ada kedewasaan. Tanpa tekanan tidak ada kekuatan baru. Tanpa gesekan tidak ada pertumbuhan. Tidak enak semua ya. Coba proses, tekanan, gesekan, tidak enak semuanya. Tapi dikatakan tanpa itu semua tidak ada kedewasaan, tidak ada kekuatan baru, tidak ada pertumbuhan. Mari kita berikan totalitas kepada Tuhan karena Tuhan mau kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya, bukan setengah-setengah. Saat kita menyerahkan hidup kita, baru Tuhan bisa bekerja di dalam kehidupan kita. Sulit, yes. Tapi pasti bisa. Tuhan ingin kita berjuang. Bukan hanya bilang gini, Tuhan ubah hatiku, enaknya lagunya ya, seputih salju. Tapi Tuhan mau kita taat dan bekerja sama dengan proses pembentukannya. Lewat apa? Lewat membaca firman, lewat pengalaman hidup sehari-hari, dan lewat waktu pribadi dengan Tuhan. Perubahan tidak otomatis terjadi. Kita harus buka hati, mau dikoreksi dan memberi ruang bagi Roh Kudus untuk bekerja. Hidup yang menjadi cerminan Tuhan, itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Ketika hidup kita sudah dibentuk, maka setiap sikap, setiap perkataan, setiap tindakan kita menjadi surat terbuka bagi dunia. 2 Korintus 3:2 mengatakan, kamu adalah surat Kristus yang dapat dibaca semua orang. Kita berbicara bukan hanya dengan mulut, tapi juga dengan kehidupan. Orang lain bisa lihat kemuliaan Tuhan dari cara kita, saat kita menasihati dengan tulus, saat kita memberi tanpa pamrih, saat kita tetap mengasihi meski kita disakiti. Jika kita berbuat baik dan orang justru mengkhianati, jangan kecewa. Kita tidak sedang mencari pujian manusia, melainkan berbuat karena kasih Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, musuh dan masalah, orang-orang yang sulit dan tekanan adalah alat yang dipakai oleh Tuhan untuk membentuk karakter kita. Kadang-kadang Tuhan izinkan orang-orang sulit hadir dalam hidup kita, bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk membentuk kita. Karena Tuhan tahu tanpa gesekan dan ujian, karakter kita tidak akan pernah bertumbuh dengan baik. Jadi jangan marah saat Tuhan izinkan proses terjadi dalam hidupmu.
Mungkin sedang ditempa agar menjadi lebih kuat, agar lebih sabar, agar lebih dewasa, dan agar lebih serupa dengan Kristus. Pendewasaan rohani bukanlah hasil dari keajaiban sesaat, tapi hasil dari proses panjang bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan selalu sabar, ya. Dia tidak pernah terburu-buru membentuk kita karena Tuhan mau hasilnya sempurna. Jangan pernah menyerah saat diuji. Biarlah setiap proses membawa kita makin rendah hati, makin serupa dengan Kristus, dan hidup yang kita jalani menjadi kesaksian nyata tentang kasih dan kuasa-Nya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tuhan tidak membentuk kita dalam kenyamanan, tidak. Tetapi dalam proses, karena di balik setiap proses yang menyakitkan, ada pribadi yang sedang dimurnikan dan disiapkan untuk kemuliaan yang lebih besar. Benjamin Franklin pernah berkata, pilihlah seorang kawan secara hati-hati dan lebih berhati-hati lagi saat engkau ingin menggantinya. Inilah saatnya untuk mendengar suara logam diasah di dalam kehidupan kita. Besi dengan besi, kawan menajamkan kawan, dan Tuhan akan selalu ada menyertai kita. Mintalah kepada Tuhan teman-teman yang Tuhan mau Dia kirimkan di dalam kehidupan kita. Tapi tidak usah juga berdoa, Tuhan kirimin orang-orang yang sulit ya dalam hidupku. Tidak perlu ya. Karena Dia akan datang secara otomatis. Tapi Tuhan kirimkanlah teman-teman yang Engkau mau pakai untuk membentuk hidupku. Amin. Mari kita heningkan hati sebentar. Bapa yang penuh kasih, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tapi biarlah kebenaran firman-Mu tetap berbicara dalam setiap hati kami. Tuhan, ini setiap kami. Lihat hati kami Tuhan, begitu keras. Sulit sekali untuk ditempa. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau akan hadir menuntun kami. Engkau akan hadir membimbing kami. Engkau akan memberikan kami rahmat-rahmat yang kami butuhkan Tuhan. Kami mau Tuhan diubahkan. Bukan hanya kami mau berdoa, tapi berikan kami kemampuan, berikan kami kekuatan, agar kami mampu melakukan penyangkalan diri dan memikul salib di dalam setiap kehidupan kami. Berikan kami kacamata sorgamu Tuhan, bukan kacamata egoisme dalam hidup kami. Sehingga kami mampu memandang bahwa setiap peristiwa yang tidak enak, di sana Engkau hadir mendidik dan mengajar kepada kami. Di sana Engkau hadir untuk memurnikan setiap kami, agar kami boleh semakin indah di hadapan Engkau. Terima kasih banyak Bapa atas semuanya itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami mau berdoa buat orang-orang yang Kau kirimkan membuat gesekan di dalam hidup kami. Kami mau lepaskan pengampunan Tuhan buat siapapun yang sudah melukai hati kami. Melepaskan pengampunan dengan segenap hati kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Engkau akan selalu membukakan tingkap langit berkat-Mu untuk turun memberkati dan melindungi setiap anak-anak-Mu yang ada di dalam PDKK HKY. Engkau menyinari setiap kami dengan wajah-Mu dan memberikan kami kasih karunia-Mu. Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada setiap kami dan memberikan kami damai sejahtera-Mu. Engkau menjadikan setiap kami sebagai anak-anak-Mu yang berkemenangan. Bahkan anak keturunan kami ya Bapa akan menjadi anak-anak yang berkemenangan. Dan kami pun akan memuji, memuliakan, menyembah dan mengasihi Engkau sampai Engkau panggil kami pulang kembali. Terima kasih banyak Bapa. Semua doa, harapan dan cinta kami ini kami naikkan dan panjatkan dengan perantaran Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati.